Halo, selamat siang. Sekarang hari Jumat. Apa kabarnya teman-teman kolektor saham? Apakah mental masih aman? Kemarin kita sama-sama lihat ya, semua diguncang, IHSG rontok, bahkan Mandiri hampir atau sempat ya menyentuh minus 10% kemarin. Gokil sih. Ini juga salah satu seleksi investor ya, yang bertahan, yang gak kuat, yang kapok. Ya saya juga gak bisa banyak ini ya, untuk pembahasan persahamnya juga semuanya hampir sama, lagi bergejolak, lagi jatuh. Tapi poinnya di awal saya katakan, logikanya begini ya, ini kan terindikasi bertepatan dengan rilisnya laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, yang berada di 5,0 sekian persen, dan itu cukup jelek ya, sedikit menurun dari sebelumnya. Itu juga salah satu faktor yang kemungkinan ada di balik kejatuhan kemarin. Bahkan kalau dibilang kejatuhan, ya sudah 6 bulan terakhir ya. IHSG ini di Google nggak bisa lihat data per 6 bulan. Jadi begini, apapun faktornya, intinya sekarang saya hanya mengatakan poinnya seperti ini. Oke, kita anggap ini terjadi karena pesimisnya para investor, khususnya fund besar yang mengangkat kaki dari bursa. Pesimis karena melambatnya ekonomi, karena melemahnya daya beli. Jika hal ini tidak terjadi, misal ya, ekonomi tumbuh 7 atau 8% yang optimis gitu ya, apakah kejatuhan ini akan terjadi? Tentu saja tidak. Jadi jika hari ini, misal kita ambil contoh, kita ambil contoh BBRI yang kemarin sempat ke 3.900-an ya. Logikanya jika semuanya sesuai yang investor mau, pertumbuhan bagus, pertumbuhan ekonomi memuaskan, apakah harga BBRI bisa di harga sekarang? Tentu tidak ya. Jadi balik lagi ke sikap stoikisme yang selalu saya pegang. Semua kejadian ada hikmah, ada kesempatan, dan ada hal baik di dalamnya. Jadi ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk bisa membeli BBRI kembali di harga bawah-bawah seperti ini ya. Karena jika dilihat di awal tahun 2024, itu ekonomi lumayan menggeliat, pertumbuhan PDB di atas 5%-an ya, 5,5 kalau nggak salah. Itu sikap pasar begitu optimis sampai BBRI atau semua big banknya itu
all time high, itu jangankan 3.900, 5.000 aja kita nggak dikasih ini beli BRI. Paham ya sampai sini ya? Jadi kejadian ini memang ini adalah hal tidak baik ya untuk emiten. Namun ini adalah kesempatan bagi investor yang mempunyai time frame panjang, karena hal ini belum tentu terjadi lagi, dan kapan terjadi itu tidak bisa dipastikan. Bahkan semua orang tidak menginginkan hal ini terjadi lagi, pertumbuhan ekonomi melambat seperti ini. Jadi selagi bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan semuanya, BRI dapat di 3.900. Jangan fokus dengan harga gitu. Contoh saya punya di porto utama saya punya BBRI itu di 4.300-an. Jadi saya nggak fokus ngejar sampai average saya mendekati 3.900 atau yang terendah banget gitu. Enggak. Saya pandangannya gini. Saya kan sekarang punya di 4.300-an itu 220 lot. Nah, jika saya ada dananya dan diberi kesempatan membeli di 3.800 misalnya, ya saya tetap beli, dan saya nggak peduli average saya itu turun seberapa atau masih jauh dari bottomnya gitu. Saya hanya fokus di jumlah lot yang saya dapatkan, karena sebelumnya saya membeli 10 ginilah umpamanya, saya membeli satu lotnya 430.000. Nah, hari ini misal harga 3.900, saya membeli satu lot hanya 380.000. Secara tidak langsung saya sudah untung itu berapa persen itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan dalam keadaan seperti ini kita ikut-ikutan takut, ikut-ikutan cut loss. Oh, ada yang bilang ekonomi tidak baik, bla 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 bla. Iya, benar memang ekonomi saat ini tidak baik. Tapi apakah akan terus memburuk? Tentu saja tidak. Karena pemerintah dan seluruh orang di negeri ini juga nggak mau hal yang lebih buruk terjadi. Jadi kita doakan semoga langkah selanjutnya adalah baik untuk semuanya, dan semuanya akan jadi menuju ke arah yang lebih baik lagi. Jadi itu juga salah satu keunggulan memiliki sikap stoikisme ya di dalam berinvestasi. Selalu melihat peluang di balik sebuah kejadian. Tidak hanya melulu kemakan fear, dalam keadaan tertekan, panik, takut. Ya, kalaupun sekarang Anda panik, Anda cut loss, apa untungnya coba? Di bulan depan, Maret, itu sudah pasti, pokoknya sebelum lebaran lah ya, sudah pasti kita akan terima cash dari Big Bang sesuai planning di awal membangun Porto. Kenapa hanya dalam waktu sebulan lagi kita merubah planning? Bener nggak? Yang perlu dirubah itu semisal, saya ingin agresif di 2025 membeli saham, dan ternyata situasinya seperti ini dan masih memungkinkan harga jatuh lebih dalam lagi. Ya sudah, kita ganti planningnya, kita tunda sementara, namun cashnya masih tetap kita persiapkan. Nah, itu baru perubahan planning yang tepat di situasi seperti ini. Bukannya dengan membuang semua saham, memegang cash banyak, ya menurut saya juga tidak tepat, karena dengan kita cut loss saja kita sudah merealisasikan kerugian yang sebelumnya hanya bersifat floating. Begitu ya. Ya, semoga kalau hari ini atau minggu depan BRI jatuh lagi ke
3.500 mungkin, ya saya fine-fine aja gitu. Saya juga udah mulai mempertebal RDN saya untuk menambah jumlah lot saham-saham incaran saya. Terlebih saya sekarang lebih fokus ke BNI sepertinya. BNI di harga saat ini berpotensi memberikan dividen itu 7,3, 7,5. Tuh lumayan kan. Ya sepertinya itu saja ya. Untuk teman-teman, semoga jangan panik. Tenangkan pikiran. Jika perlu kalau nggak ada cash, nggak usah buka sekuritas dulu, pergi liburan atau fokus kerja lebih giat lagi supaya mendapatkan cash yang lebih banyak. Tenang saja, Indonesia akan berusaha menjadi lebih baik lagi, kita percaya itu, siapapun orang di baliknya. Jangan ikut-ikutan panik massal dengan fear-fear yang bertebaran. Cukup ya, nanti saya akan buat video khusus Mandiri atau BRI lagi ya. Big Bang lah pokoknya. BCA juga menarik itu saya tadi pagi coba antri di 8.800, ternyata malah diangkat. Sekarang udah 9.000-an. Ya, selamat beraktivitas kembali di akhir minggu ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ingat, seorang kolektor selalu melihat sebuah nilai yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Sampai jumpa.